rumah hanyut. Ini dikhawatirkan lagi di sekitar rumah yang tidak terjadi ini akan terkena lagi, dikhawatirkan. Ini yang perlu kita antisipasi. Kita sudah meminta kepada BPBD titik-titik koordinat ini untuk di saat hujan atau mendung itu durasi 20 menit harus segera evakuasi pada daerah-daerah di permukiman Dulang Rampak di Kecamatan Tigonagari ini. Karena ini sangat luar biasa sekali di hulu itu, endapan sedimen yang hampir 200 meter itu membentang di kanan kiri sungai. Yang ini kita khawatir sedimen ini akan membawa sampai ke daerah permukiman di titik sekitar kurang lebih 5 kilo dari puncak Gunung Talamau. Ini juga Betakilangan yang bisa kita lihat. Ini sangat mengkhawatirkan, ini ada sekitar 20 rumah kanan kiri, ini harus segera diantisipasi. Karena kita di Dinas PSDA sebatas anggaran kita juga melakukan normalisasi sungai pada titik jembatan atau permukiman yang memang perlu pengamanan atau menormalisasi sungai yang mengarah ke permukiman. Jadi ada beberapa titik ini yang perlu diwaspadai. Kemarin 2 minggu setelah pasca gempa ini ada banjir di Lereng Panjang, Kabupaten Pasaman. Ini sangat mengkhawatirkan karena ini adalah pusat ekonomi masyarakat, itu pasar. Kita sudah berbuat untuk menormalisasi ini. Seperti yang ditanggapi narasumber sebelumnya, karena masa tanggap darurat ini hanya gempa, konteks gempa, kita terbatas juga untuk melakukan full normalisasi sungai untuk pindah alur sungai ini. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak, hanya kita mengedukasi masyarakat melalui UPTD kita, ini harus segera kalau jika hujan pada daerah-daerah bantaran sungai harus segera evakuasi. Karena kita rank 200 meter hingga yang floodplain itu dataran banjir harus segera masyarakat harus segera evakuasi. Itu respon kita. Ini yang sangat kita khawatir, di mana tebing-tebing sungai sudah mengancam daerah permukiman yang cukup padat. Ini di daerah Batang Haluan, Lubuk Landu. Minggu kemarin kita sudah berkoordinasi dari kabupaten kota melalui Bapeda. Kita mencoba menganggarkan kurang lebih 3 miliar melalui dana tanggap tidak terduga. Jika diizinkan, kita akan melakukan pengamanan di titik yang memang sangat rawan. Ini ekstrimnya, kita mengambil ekstrimnya saja, yang worst skenario, yang dikhawatirkan jika durasi hujan di atas 50 meter per hari atau 60, intensitas yang cukup tinggi di atas 10 mm per jam. Ini adalah daerah-daerah bataran banjir yang sejarahnya memang sudah pernah mengalami mungkin ratusan tahun. Kita tidak tahu, tapi ini melihat pola alirannya memang cenderung nanti akan menghantam kanan kiri tebing sungai yang ada. Ini yang sudah kita identifikasi karena longsoran-longsoran ini, sedimen-sedimen ini dikhawatirkan akan membawa daerah-daerah pemukiman yang ada. Secara komprehensif memang ini butuh dana besar karena sekitar Gunung Talamau itu pada singkapan yang sangat luar biasa. Kita membutuhkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yaitu check dam ataupun set pocket seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman balai, itu membangun check dam di hulu Limau Manis dan Batang Kuranji. Karena kita tahu ini adalah satu sisi ada degradasi sungai, satu sisi ada endapan yang luar biasa di sekitar hulu Batang Haluan, Batang Putih, Batang Patimah, Batang Morotayo, Batang Tobi, Batang Lampang, Batang Nango. Banyak sungai yang memang ini sudah diidentifikasi. Kita sudah berkoordinasi dengan BPBD. Ini memang harus memahami karakter alam yang sudah berubah ini. Karena kalau kita lihat sebelum kejadian, pola dari topografinya ini memang daerah yang pernah dialiri sungai dan ini jadikan sawah. Ini kita lihat perubahan alirannya, ini kembali lagi dia ke sungai purbanya. Jadi memang itulah fenomenanya. Kita menyampaikan aja bahwa seperti yang di statement dari Kepala BMKG Pusat, Ibu Prof. Dwi Konita, 200 meter masyarakat harus segera evakuasi di saat hujan yang durasinya cukup lebat, itu mau tidak mau segera pada lokasi-lokasi yang sudah kita sebutkan tadi. Upaya-upaya kita yang dibantu oleh Balai Hulu Sungai, HKI, Utama Karya Infrastruktur dan Dinas PSDA mengerahkan
beberapa alat berat untuk melakukan normalisasi pengamanan jembatan-jembatan yang sudah menggantung akibat degradasi sungai. Alhamdulillah kita sama PUPR, Balai berupaya memfokuskan daerah-daerah yang memang ini merupakan akses-akses yang sangat bergantung masyarakat aktivitasnya. Nah inilah yang perlu kita antisipasi, nanti datanya kita share. Kemarin kita coba melakukan fotogrametri, ini ada beberapa rengkahan-rengkahan yang sangat luar biasa. Kita khawatir nanti di saat ini rengkahan ini menjadi longsoran di saat kejenuhan yang sudah melampaui batas. Jadi di saat ini kita coba meminta dari Pemprov untuk bisa mengakomodir kebutuhan kita yang kurang lebih dana 3 miliar untuk mengantisipasi mengamankan titik-titik 9 sungai ini yang di hilirnya itu adalah daerah jembatan, kawasan permukiman, pertanian, karena ada beberapa irigasi yang jebol bendungnya dan ini mengalami kekeringan. Itu yang perlu kita siap siaga atau cepat untuk menangani kebutuhan masyarakat ini. Karena waktu sangat pendek sekali, nanti kita diskusi saja. Mungkin nanti file akan kita share. Intinya Galodo ini sangat berpotensi sangat besar. Semoga kita tetap waspada dan kita berharap dari teman-teman BKG karena aktif terus. Tadi juga barusan beberapa menit ada gempa yang skalanya kecil di sekitar Padang Pariaman. Nah itu perlu juga kita antisipasi info gempa yang harus kita update pada handle kita masing-masing. Mungkin itu saja Pak Moderator, karena waktu kita pendek. Nanti data-data. Maaf. Terima kasih. Karena kita hari ini baru besok ini. Sudah kepada